2πr ini kita keluarkan, kemudian yang tersisa di dalam kurungnya tinggal R ditambah dengan T. Nah, ini adalah luas permukaan tabung secara utuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 6 SD tentang luas permukaan tabung. Yang pertama kita akan membahas luas permukaan tabung secara utuh terlebih dahulu. Garis putus-putus ini disebut dengan jari-jari atau R, kemudian di sini adalah T, tinggi tabungnya. Jaring-jaring tabung adalah kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Di sini ada dua sisi yang berbentuk lingkaran, kemudian ada satu sisi selimut tabungnya. Berarti kita bisa mencari luas permukaan dengan cara 2 dikalikan luas alasnya, kemudian ditambah dengan luas selimutnya. Karena alasnya berbentuk lingkaran, berarti 2 dikalikan luas lingkaran ditambah dengan luas selimutnya. Luas selimutnya bisa diperoleh dengan cara 2πr dikalikan dengan T. Anggap saja di sini sebagai panjangnya dan di sini sebagai lebarnya, maka panjang kalikan lebar yaitu 2πr dikalikan T. Rumus luas lingkaran sendiri adalah πr pangkat 2 kemudian ditambah dengan 2πr dikalikan T. Karena di sini ada pangkat 2-nya, berarti R-nya itu ada 2 kali ya, R kali R. Kemudian luas selimutnya kita tulis ulang ya, 2πr dikalikan T. Perhatikan di sini, ada 2πr, ada 2πr. Karena sama-sama memiliki 2πr, berarti luas permukaannya 2πr ini kita keluarkan, kemudian yang tersisa di dalam kurungnya tinggal R ditambah dengan T. Nah, ini adalah luas permukaan tabung secara utuh. Teman-teman nanti kalau seandainya mencari luas permukaan tabung secara utuh, bisa langsung menggunakan skema ini tanpa harus mengetahui urutan proses mendapatkan rumusnya. Jadi cukup fokus pada rumus ini saja ya. Kemudian yang kedua, kita berbicara tabung tanpa tutup. Bagaimana cara mencari luas permukaannya? Nah, kita lihat dulu ya di sini. Ini adalah R atau jari-jari, sama ya. Ini adalah T atau tinggi tabung. Kalau seandainya tabungnya tanpa tutup, berarti jaring-jaringnya hanya mempunyai satu sisi berbentuk lingkaran dan satu sisi selimut tabungnya. Maka luas permukaan diperoleh dari luas alas yang berbentuk lingkaran kemudian ditambah dengan luas selimutnya. Kalau luas selimutnya sama ya seperti tadi. Selanjutnya karena luas alasnya berbentuk lingkaran berarti kita ganti dengan luas lingkaran ditambah dengan 2πrt. Seperti tadi ya, ini anggap sebagai panjang, ini sebagai lebar. Berarti panjang kali lebar yaitu 2πr dikalikan T untuk mencari luas selimutnya saja. Sekarang kita ganti luas lingkaran ini dengan rumus πr pangkat 2, kemudian luas selimutnya kita tulis ulang. R pangkat 2 ini kita pecah ya menjadi R kali R, kemudian luas selimutnya kita tulis ulang. Perhatikan di sini kesamaannya. Di sini mempunyai πr, di sini juga mempunyai πr. Berarti luas permukaannya sama dengan πr kita keluarkan dulu, sehingga yang tersisa di sebelah kiri ini tinggal R, kemudian ditambah dengan 2T. Jadi, rumus luas permukaan tabung tanpa tutup itu menggunakan skema berikut ini. Jadi, teman-teman fokus di sini saja ya. Jadi, kesimpulannya, luas permukaan tabung secara utuh adalah 2πr dikalikan dengan R ditambah T. Kemudian, luas permukaan tabung tanpa tutup yaitu πr dikali dengan R ditambah dengan 2T. Jadi, kedua rumus ini disesuaikan dengan soalnya, apakah tabung secara utuh atau tabung tanpa tutup. Misalkan ya, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh 1. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Nah, di sini tabungnya utuh, karena tidak ada keterangan tidak memiliki tutup. Berarti kita gunakan rumus berikut ini ya. Untuk mencari luas permukaan adalah 2πr dikalikan dengan R ditambah T. Kita masukkan elemennya satu persatu ya. 2 kita tulis ulang, Pi-nya menggunakan 22/7, kemudian R-nya adalah jari-jarinya, yaitu 7, kemudian buka kurung, R-nya, ini R-nya ya, ini adalah T-nya. R-nya 7, kemudian T-nya adalah 13.
7 dibagi 7, 1. 2 dikalikan 22 hasilnya 44. 7 ditambah 13 hasilnya adalah 20. Berarti 44 dikalikan 20 hasilnya adalah 880 cm persegi. Ini adalah jawaban untuk contoh nomor 1. Gimana teman-teman sekalian? Bisa ya? Jadi teman-teman cukup fokus kepada rumusnya saja. Nanti tinggal dimasukkan saja sesuai dengan yang diketahui pada soal. Poin B. Kita bahas contoh soal tabung tanpa tutup. Ilustrasinya kurang lebih seperti ini ya. Tutupnya terbuka di sini. Tentukan luas permukaan tabung tersebut. Maka kita menggunakan rumus ini ya. Luas permukaan sama dengan PR buka kurung R ditambah dengan 2 dikalikan T. Pi-nya kita ganti 22/7. Nah, 14 ini sebagai R atau jari-jari, 13 ini sebagai T atau tinggi tabungnya ya. R-nya atau jari-jarinya kita ganti 14, buka kurung, R-nya kita ganti 14, kemudian ditambah dengan 2T, berarti 2 dikalikan 13. 14 dibagi 7 hasilnya 2, 22 kalau kita kalikan 2 hasilnya 44. Kemudian buka kurung, 14 kita tulis ulang, 2 kita kalikan 13 terlebih dahulu, hasilnya adalah 26. Ingat ya di sini ya, penjumlahan dengan perkalian yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya ya. Berarti 44 buka kurung dikali dengan 14 ditambah 26 hasilnya adalah 40. 44 dikalikan 40 hasilnya adalah 1760 cm persegi. Ini adalah luas permukaan tabung tanpa tutup untuk contoh nomor 2. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Untuk tabung secara utuh. Sekarang dalam soal cerita ya. Sebuah kaleng cat berbentuk tabung memiliki diameter 14 cm. Hati-hati, ini diameter ya, bukan jari-jarinya. Dan tingginya 23 cm. Tentukan luas permukaan kaleng tersebut. Berarti kita menggunakan skema ini ya. Nah, kita membutuhkan jari-jari. Karena yang diketahui adalah diameter, berarti kita harus mencari jari-jarinya terlebih dahulu. Jari-jari itu diperoleh dari setengahnya dari diameter. Karena di sini 14, berarti setengahnya adalah 7 cm. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ini ya. 2 kita tulis ulang, Pi-nya menggunakan 22/7, R-nya menggunakan 7. Hati-hati, bukan 14 ya. R-nya kita ganti 7 karena sesuai dengan yang kita temukan ya, bahwa jari-jari itu separuh dari diameter. Kemudian buka kurung, R-nya kita ganti 7, T-nya kita ganti 23. 7 dibagi 7 hasilnya 1, 2 dikalikan 22 hasilnya 44, 7 ditambah 23 hasilnya adalah 30. 44 dikalikan 30 hasilnya adalah 1320 cm persegi. Ini adalah luas permukaan tabung pada contoh yang ketiga. Kita masuk ke contoh yang keempat untuk tabung tanpa tutup. Sebuah tabung tanpa tutup memiliki diameter 20 cm dan tinggi 15 cm. Tentukan luas permukaannya dengan menggunakan Pi 3,14. Sama ya caranya, yang kita butuhkan adalah jari-jari. Berarti jari-jarinya diperoleh dari separuh dari diameternya. Karena di sini diameternya 20, berarti separuhnya adalah 10 cm sebagai jari-jarinya. Kita masukkan ke rumus ini ya. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Pi R buka kurung R ditambah dengan 2T. Pi-nya kita ganti sesuai dengan keterangan soal, 3,14 dikalikan R-nya. R-nya adalah 10, buka kurung. R yaitu 10 ditambah dengan 2T, berarti 2 dikalikan 15 karena tingginya adalah 15 cm. 3,14 kalau kita kalikan 10, berarti komanya tinggal geser ke kanan ya, satu langkah. Hasilnya adalah 31,4, kemudian buka kurung. 10 kita tulis ulang. 2 kita kalikan dengan 15 hasilnya adalah 30. Perhatikan ya teman-teman sekalian di sini penjumlahan dengan perkalian harus dikerjakan perkalian terlebih dahulu. 31,4 kita tulis ulang, 10 ditambah dengan 30 hasilnya adalah 40. Berarti hasil perkalian dari 31,4 dikalikan 40 adalah 1256 cm persegi. Ini adalah jawaban untuk luas permukaan tabung pada contoh yang keempat.
di mana tabungnya tanpa tutup. Gimana teman-teman sekalian? Bisa diikuti ya? Semoga dengan penjelasan ini teman-teman bisa membedakan soal tabung yang utuh dengan soal tabung yang tidak memiliki tutupnya. Untuk memaksimalkan kemampuan Anda, di sini ada latihan soal sebanyak 4 soal. Jadi Anda bisa mencoba kemampuan Anda menggunakan skema rumus yang tadi, luas permukaan tabung secara utuh dan luas permukaan tabung tanpa tutup. Semoga keempat-empatnya Anda bisa temukan jawaban yang benar. Cukup sekian video dari kami. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.